Oke, jadi mulai dari sini kita akan mulai hari ini juga lah ya, saya akan membuat semua trading tutorial ataupun pembelajaran tentang trading dari basic sampai hingga bisa menganalisa serta eksekusi sendiri di dalam market. Tidak seperti umumnya banyak ya channel-channel saya lihat mungkin kebanyakan mengajarkannya sesuatu yang abal-abal gitu. Jadi tolonglah sebagai sesama trader mungkin lebih wajib mengedukasi dengan benar. Tapi sebelum itu pastinya kita butuh untuk mempelajari tentang apa itu yang namanya market dengan benar pastinya ya, sebelum mengedukasi. Jadi di sini saya sedikit sharing tentang bagaimana kita mengetahui pergerakan market itu sebenarnya gitu, dari bagaimana kita menganalisa sebuah chart, yaitu mengetahui pastinya yang pertama adalah trend. Oke, trend itu hanya adalah downtrend, sideways, dan uptrend. Ini adalah mendefinisikan 3 macam pergerakan market, yaitu dia sedang trending ke bawah, atau dia sedang datar-datar aja, atau dia sedang uptrend gitu. Oke, jadi kita pertama-tama mengetahui, paling harus ketahui yaitu tentang market structure-nya. Oke, identifikasi sebuah tren, kita tidak selalu harus menggunakan tarik trend line seperti ini atau gimana gitu ya. Melainkan kita harus mengetahui dulu apa yang namanya structure. Structure market itu layaknya seperti ini nih. Oke, ini dia bentuknya ya, dari high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Oke. Dan masuklah di sini. Di sini ada sebuah area konsolidasi. Oke. Nah, dia keluar lagi nih, membentuklah sebuah pergerakan uptrend pula. Nah, ini sekarang berada di higher low-nya. Oke, jadi setidaknya kita udah mengetahui yang namanya sebuah pergerakannya seperti ini. Maka selanjutnya apa yang harus kita tahu? Yaitu dia itu berada di higher low, lower high, atau akan menuju ke higher high atau gimana gitu. So, kita ambil contoh yang ada di sini saja. Ya, jika dia adalah sebuah downtrend, maka otomatis pergerakannya itu adalah melalui high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya, selalu seperti ini pergerakan marketnya, itu tidak akan mungkin begini gitu lurus ke bawah. Jadi itulah cara kita mengidentifikasi sebuah pergerakan. Ya, bukan melainkan dia hanya sekedar kita melihat candlenya, bagaimana candlenya, candle ke candle gitu langsung kita tentuin, wah ini uptrend, wah ini downtrend. Kagak ada seperti itu ya. Ada, kemarin saya melihat sebuah channel yang menerangkan tentang candle doang. Jadi candlenya itu yang diandalkan untuk menentukan tren. Apaan tren candle? Dari Hong Kong tren itu dibentuk dari candle 1-2 biji gitu. Jadi itu gak bener ya. Banyak kan mungkin oknum-oknum yang sebelumnya bermain di binomo, jadi ingin tetap eksis gitu di dunia trading, jadi membuat konten-konten yang boleh dibilang ya, maaf kata, goblok lah. Jadi jangan pernah diikuti. Sudah seperti itu. Jadi di dunia trading itu sebenarnya banyak lagi ilmunya ya. Kita gak cuma sekedar mengetahui downtrend, sideways, uptrend atau apa gitu, tapi mengetahui segala essence yang ada di dalam market gitu. Kita harus tahu ya. Gak semata-mata kita cuma mengetahui bentuk candlenya ini dari A ke B gitu langsung bisa trading gitu, kagak. Jadi pelajari dulu lah. Alangkah baiknya pelajari dulu. Jika sudah mengetahui apa yang namanya structure ya, maka next kita harus ngapain? Contoh ya, kita bisa menarik sebuah trend line gitu untuk memastikan lagi, mengidentifikasi lebih lanjut lagi kita untuk mengetahui dia downtrendnya itu semana sih gitu loh, dan berapa kali touching ataupun menyentuh gitu trend line yang ada di atas ini gitu. Ya, contoh seperti ini, dari up, down lagi, ini up lagi, down lagi. Maka nah di sini kan otomatis kita dapat melihat ada sebuah konfirmasi
Oke, setelah sentuhan yang pertama, oke, kedua. Nah, di sini yang ketiga ini biasanya tuh otomatis apa? Kita dapat menganalisa lanjut bahwa ini akan ada pergerakan turun gitu loh. So, turunnya sampai mana targetnya? Otomatis ini adalah lower low, lower high, maka ini akan terjadi sebuah lower low lagi. Jadi kita harus tahu ya, lower high ya, lower low. So next adalah lower low lagi. Jadi setidaknya kalau udah mengetahui pergerakan tren ya, itu teman-teman langsung bisa mengidentifikasi dia itu akan ada pergerakan selanjutnya yang akan ke mana gitu targetnya. Jadi cara mengidentifikasinya contohnya ya seperti ini. Setidaknya udah tahu low high, lower low, lower high, lower low, lower low ya, lower high, maka lower low lagi. Itulah cara mengidentifikasi. Bukan semata-mata kita melihat 1-2 biji candle langsung kita bilang wah ini sedang uptrend, sedang downtrend, enggak. Tapi terdiri dari beberapa candle ya. Dan gerakan itu sebenarnya grafik itu kan dalam bentuk apa ya? Yaitu supply dan demand gitu, membentuk sebuah pergerakan market. Jadi market itu terjadi karena supply and demand. Ya, permintaan dan penawaran. Jadi di mana pergerakan lagi mau turun, ya di situ tetap masih ada permintaan, ya juga masih ada penawaran. Tapi kenapa harganya bisa turun? Karena ya mungkin penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga terjadilah turun. Seperti itu. Ya bukan karena wah tugas candlenya katanya, tugas candlenya itu harus turun. Enggak. Kalau hitungan menit, hitungan detik itu gak bisa mengidentifikasi harga, gak ada itu. Ini saya buka daily chart, oke, daily chart. Saya mengetahui bahwa ini harga gold sedang turun di sini karena dia sedang ada pergerakan, trennya sedang down seperti itu. Jadi ini gak semata-mata juga pergerakan ini hanya terdiri dari 1-2 candle, kagak gitu. Melainkan ini terdiri dari banyak sekali candle baru bisa membentuk sebuah struktur yang utuh dan tren yang benar. Ya, tren yang benar itu juga ada derajatnya. Ini derajatnya itu harus minimal mencapai 45 derajat ya. Ya, bukan trennya itu kita bilang wah ini uptrend. Oh, maka trennya seperti apa? Begini. Ini bukan tren, ya, ini bukan trend line, ini bukan. Ya. Trend line yang valid itu bukan seperti ini. Setidaknya lah seperti ini masih oke. Masih bisa diterima nih, 45 derajat lah. Ya, ataupun next seperti ini ya masih bisa dianggap ini adalah uptrend gitu. Wah ini teridentifikasi nih bahwa akan ada tren yang berkelanjutan nanti ke atas gitu ya, bisa jadi. Tapi bukan melainkan kita melihat satu impuls pergerakan, ini namanya impuls ya. Jadi sebuah pergerakan yang impulsif, dia bergerak naik kenceng gitu. Ini langsung kita tarik garis seperti ini, enggak. Trend line itu tak seperti itu ya. So setelah mengetahui struktur, teman-teman barulah bisa dapat mengidentifikasi arah pergerakan harga selanjutnya. Nah maka eksekusi teman-teman bagaimana? Jika teman-teman sudah tahu ini adalah lower high dan target selanjutnya adalah lower low, ya berarti kita di sini harus mencari sell dong. Ya gak mungkin kita bilang wah candle ini berakhir kita langsung naik ini kita buy. Ya itu goblok namanya. Jadi gak ada orang yang mengetahui tren sudah lagi turun, ya malah tradingnya itu kebalikan, buy. Kecuali Anda scalping, oke, fine. Itu Anda scalping mengetahui sedang ada pergerakan naiknya, oke, Anda hebat gitu, melawan tren. Tapi jika dijadikan konten seperti itu menyesatkan, ya, itu sangat menyesatkan sebenarnya. Udahlah menyesatkan, ngajar pula. Saya mungkin membuat konten di sini itu juga karena melihat kemarin ada sempat beberapa konten kreator yang di luar sana ya, itu benar-benar mengajarkan trading loh. Mengajar dia, tapi ngajarnya itu ya ngaco.
So tidaknya memiliki standar sedikit lah. Ini saya juga sharing secara skill saya yang masih abal-abal, tapi setidaknya saya tahu ya yang namanya tren itu bagaimana mengidentifikasinya. Jadi setidaknya kita tahu bahwa kita tidak sesat. Oke. Janganlah sesat gitu. Nah, bagaimana kita melihat sebuah pergerakan yang belum utuh seperti ini? Oke. Pertama, kita juga boleh lihat apakah ini trennya pas sah. Yang seperti yang saya tadi bilang, kurang lebih kalau trend line itu 45 derajat itu bisa jadi valid gitu. Oke, kita lihat ini menyentuh dengan kaki yang di sini, ya kira-kira ada gak 45 derajat? Ini bisa jadi. Bisa jadi ya, low high, higher low. Maka ini tujuan selanjutnya itu kemungkinan besar memang adalah higher high. Ya, higher high adalah tujuan selanjutnya. Jadi kita gak perlu bingung bahwa oh ini sedang turun, wah kita ikutin turun. Enggak juga, enggak harus. Melainkan lihat secara gambaran besarnya dulu. Ya, harga jika memang lagi naik, ya sudah ikutin. Ini benar-benar memang lagi mau naik ya. Ya, belum lagi di sini terkonfirmasi apa? Yaitu begini bentuknya, huruf V ya. Huruf V. Pembalikan itu namanya. Jadi pembalikan arah itu akan bisa dilihat dari bentuk chartnya yang terbentuk dari beberapa candle seperti ini. Jika sudah ada konfirmasi, ini dia terjadilah sebuah breakout di mana struktur baru ini terbentuk gitu. Contoh, ya tren itu kan tadi terbentuk karena high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini market strukturnya gitu ya. Jadi terbentuklah sebuah tren. Tapi di balik ini, di dalam market structure ini yang sedang turun, itu juga ada yang namanya high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, ya. Lalu di dalam ini juga ada high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Dan di sini juga ada high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini juga masih ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Oke, final. Nah, seperti itulah cara kerja market. Jadi dia gak semena-mena semata-mata hanya gerak turun langsung ataupun gerak naik langsung. Tidak ada hal seperti itu. Market itu terbentuk, segala-galanya terjadi karena ada struktur-struktur seperti ini terbentuknya. So kalau kita definisikan ini ke dalam kondisi market saat ini di market go, kita akan melihat ya di mana kemarin terjadinya koreksi yang cukup besar. Ya, ini pergerakan turun nih. Oke, tapi cara turunnya bagaimana? High, low. Ya, di sini ada lower high, ada lower low lagi, ada lower high, ada lower low lagi. Bener gak? Kita lihat ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Jika ini adalah strukturnya, maka di high yang terdekat yang ada di mana? Di sini ya. Oke. Dan saat ini apa yang terjadi? Break structure. Ya, ini namanya break structure ataupun changing karakter. Sebenarnya ini changing karakter ini ada di pelajaran lain, tapi kita masukin juga. Ya, atau kita sebut dengan simpelnya adalah break structure. Jika sebuah struktur yang telah konfirmasi bahwa dia telah breakout, ya, dia telah breakout. Bagaimana kita ketahui dia breakout apa tidaknya nih? High-nya ada di sini nih. Candle ini telah ngebreak high sebelumnya. Maka kan struktur barunya itu kan seperti ini gitu loh. Oke. Nah, ini dia. Next adalah bagaimana? Begini ya. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ada high, ada low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high ya. Higher high ini menentukan bahwa high daripada sebelumnya. Dia itu menunjukkan bahwa dia lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka ini terjadilah sebuah break structure, di mana biasanya terjadi sebuah break structure seperti ini, maka tren telah berubah. Oke. Yang sebelumnya ini turun sudah berubah jadi naik.
Oke, sudah berubah jadi naik. Jadi selanjutnya bagaimana? Kita menunggu. Ya, menunggu ini konfirmasi sudah ada, maka kita tunggu adalah sebuah higher low. Ya, sebuah higher low terbentuk, terkonfirmasi adanya rejection, adanya pergantian candle yang telah break lagi, adanya bentuk V di bawah sini gitu atau gimana. Identifikasi selanjutnya kita mengetahui dia itu adalah higher low, barulah kita mengeksekusi dia menuju ke higher high. Seperti itu kita trading. Ya, bukan semena-mena kita melihat, wah, candle berikutnya adalah hijau, candle berikutnya adalah merah, gak ada itu. Tanpa mengetahui yang namanya structure di dalam market atau mengetahui pergerakan trend market, itu Anda berarti sedang judi buta-buta gitu. Ya. Jadi ketahui dulu, pelajari dulu yang namanya market structure. Setelah itu baru bisa Anda mengeksekusi. Ya. Ini bagaimana saya eksekusi? Simple. Menunggu dia retest. Oke, setelah dia retest, saya akan membuy menuju ke target higher high selanjutnya. Higher high selanjutnya bisa jadi setara dengan high ini, ya bisa jadi lebih tinggi dari high ini, bisa jadi lebih tinggi dari high yang ada di atas ini. Tapi namun kita kan sudah tahu nih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 pergerakannya ini kan telah di break yang satunya. Yang kedua, maka high-nya ada di sini yang jadi patokan, maka high-nya yang paling ideal adalah sekitar ini saja. So, yang selanjutnya kita harus trade adalah menunggu dia retest dan menunggu dia kejar high. Ya, seperti itu. Jadi course hari ini ataupun kursus hari ini, pembelajaran yang kita share adalah tentang market structure. Saya mulai hari ini akan selalu membuat video-video yang mungkin bisa dapat membantu mengingatkan juga teman-teman agar tetap berjalan di atas teori yang sebenarnya. Ya, bukan melainkan wah ini konten candlenya bagaimana, oh next kita harus buy-nya tapi 10 pip, nanti gak tahu stop lossnya 200 pip atau 300 pip, atau yang kata orang dulu ya, mereka trading di binomo itu suka bilang apa, kompensasi itu, waduh, itu bukan trading ya, ingat itu judi, itu merusak citra namanya yang dunia trading itu tuh. Udahlah, Indonesia benar-benar lagi traumanya terhadap dunia trading, muncul pula konten-konten kreator seperti itu ya, jadi benar-benar menyesatkan gitu, jangan pernah diikutin. Ya, sudah, mudah-mudahan ini bisa dapat membantu. Jadi market structure harus dipahami dulu sebelum mengetahui atau mengidentifikasi sebuah tren. Ya, terjadinya ada perubahan juga harus diketahui dulu, dan bagaimana cara eksekusinya kita harus pasti paham dulu. Ya, low, high, higher low, maka higher high. High-nya ini pastinya berada di atas ini ya, pasti. Kenapa saya berani bilang pasti? Karena ya memang market structure itu begitu teorinya. Ya, ini gak asal-asalnya kita untuk menganalisa gitu, melainkan kita mengetahui pergerakan dia itu zigzag seperti itu, dan ini ada di posisi higher high atau higher low atau lower high atau lower low. Itu yang harus kita ketahui sebagai trader. Ya. Jadi ketika sudah mengetahui ini adalah high, terobosan baru daripada high sebelumnya, maka tinggal kita apa? Tunggu koreksinya. Ketika mencapai dia koreksi di daerah yang sudah kita tentukan gitu, kurang lebih yang tadi saya patokin adalah mungkin dari trend line ya, mengetahui dari trend line ini yang 45 derajat ini. Jadi begitu dia koreksi ya, disitulah kesempatan kita untuk mencari buy ya. Buy-nya targetnya kemana? Adalah higher high, high daripada sebelumnya. Ini high tapi ini high lagi gitu, high menuju higher high. Oke, ingat ini break structure, otomatis dia akan ada target menuju ke higher high seperti itu ya. Inilah cara mengeksekusi, bagaimana kita mengetahui serta cara mengeksekusi dengan menggunakan pengetahuan tentang market structure saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin saya akan share lebih banyak lagi video-video yang mudah-mudahan membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua di dunia trading. Ini adalah
pembelajaran yang dapat kita pelajari selagi market itu terbentuk dari candlestick, maka semuanya akan sama saja. Akan sama saja. Ya, teorinya akan sama saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.